Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emir dan saya akan membahas tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik atau berupa aksi saling mengaruhi antar individu dan kelompok, dan antar kelompok disebut interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan proses yang cukup kompleks karena dilandasi oleh beberapa faktor psikologis seperti imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, dan empati. Soejourno berpendapat bahwa interaksi sosial tidak mungkin terjadi tanpa adanya dua syarat, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Menurut John Gillen, interaksi sosial dapat berlangsung dalam dua jenis proses sosial, yaitu proses asosiatif dan disosiatif. Pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial, interaksi sosial, dan norma sosial. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma yang mengatur masyarakat disebut norma sosial yang bersifat formal dan non-formal. Norma dibedakan menjadi beberapa tingkatan dengan kekuatan memaksa yang berbeda, yaitu sebagai berikut: cara, usage, kebiasaan, folkways, tata kelakuan, mores, adat istiadat, custom. Interaksi sosial antara individu, dan kelompok, maupun interaksi sosial antar kelompok menjadi awal terbentuknya lembaga sosial, kelompok ataupun organisasi sosial. Lembaga institusi sosial dapat terbentuk melalui dua cara, yaitu tidak terencana dan terancana. Menurut Soejourno Sukanto, lembaga sosial adalah himpunan norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam masyarakat. Lembaga sosial mencakup beberapa hal sebagai berikut: seperangkat norma yang dapat dibentuk, diubah, dan dipertahankan sesuai dengan kebutuhan hidup. Seperangkat norma yang saling berkaitan, bergantung, dan memengaruhi. Seperangkat norma yang mengatur hubungan antara warga masyarakat agar dapat berjalan dengan tertib dan teratur. Fungsi lembaga sosial dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu sebagai berikut: fungsi manifest dan fungsi laten. Lembaga sosial terdiri dari 5 bentuk lembaga. Contoh dari diantaranya: lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, lembaga agama, lembaga politik. Lembaga keluarga sebagai sistem sosial memiliki beberapa unsur dan elemen yang memiliki fungsinya masing-masing untuk mendukung tercapainya tujuan keluarga. Lembaga pendidikan dibagi dalam kategori pendidikan formal dan non-formal. Menurut William Kornblum, penelitian terhadap lembaga ekonomi difokuskan pada pokok, bahasan pasar, dan pembagian kerja. Interaksi antara pemerintah, lembaga ekonomi, serta perubahan pada pekerjaan. Lembaga agama merupakan sistem keyakinan dan praktik keagamaan yang penting dari masyarakat yang telah dibakukan dan dirumuskan serta yang dianut secara luas dan dipandang perlu serta benar. Lembaga politik adalah lembaga yang memiliki negara yang menyangkut proses menentukan dan melaksanakan tujuan negara. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.